Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bundaku sekalian yang dirahmati Allah, adik-adikku, para abang, teteh, kakak semua yang ada di sini, jemaah Masjidil Muhajirin insyaallah dirahmati Allah. Kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka sudah sepantasnya pada 10 hari ini, kesempatan terakhir ini, kita seperti seekor kuda yang memaju kecepatannya lebih cepat menjelang garis akhir, garis finish. Hadirin sekalian dirahmati Allah, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita di bulan Ramadan ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 90, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah tentang beberapa nabi dan rasulnya. Ya. Dan di antara nabi dan rasul tersebut yang begitu populer dalam kisah surat Al-Anbiya tersebut dalam ayat 83 sampai 90, ada 3 nabi dan rasul yang seharusnya menjadi pelajaran kita di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan kunci pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, silahkan ya yang membuka handphone, yang megang handphone, boleh silahkan buka Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 90. Enggak apa-apa. Silahkan. Di ayat 83 Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, wa ayyuba idnada rabbahu anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Di dalam kisah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang Nabi Ayub yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Diberikan ujian berupa sakit terhadap dirinya, diberikan ujian anaknya meninggal, diberikan ujian seluruh hartanya hilang. Dan dilakukan Nabi Ayub alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, anni masaniyad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku diberikan ujian yang begitu luar biasa besarnya, namun Engkau Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Arhamur Rahim. Begitu penyayang Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ayub. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengijabah permohonan Nabi Ayub tersebut, respon curhatan Nabi Ayub tersebut, ya. Dan diganti seluruhnya, sakitnya disembuhkan, anaknya dihadirkan kembali, seluruh hartanya didatangkan kembali. Jadi kalau seandainya di sini ada yang lagi ditimpa musibah, ditimpa ujian, curhatnya bukan sama Allah, keliru. Masih ada di sini yang curhatnya kalau ada masalah dibikin status WhatsApp. Halo? Masih ada di sini? Dibikin status WhatsApp, ya Allah, ujiannya begitu berat sekali. A-nya panjang. Habis itu ada emoticon sedih. Ada yang seperti itu. Udah setiap orang punya ujiannya masing-masing. Jadi nggak perlu sampai orang lain tahu ujian kita. Cukup kita respon curhatnya kemana? Ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ini waktunya sangat singkat, jadi saya akan mempersingkat saja. Yang kedua adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala pun di ayat selanjutnya, di ayat setelahnya ayat 87, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam. Wa dhannuna idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kedua, kisah Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya, beliau dalam usia yang relatif muda dan di dalam kondisi marah, beliau pergi meninggalkan kaumnya. Pada saat perjalanan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di atas kapal tersebut harus ada satu yang dikorbankan, dibuang ke tengah samudra. Dan pilihan tersebut jatuh kepada Nabi Yunus alaihi salam. Sehingga Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan paus. Habis itu kira-kira ditelan ikan paus mati enggak, Bu? Kalau manusia berpikir logiknya mati atau tidak? Wah, pasti mati. Tapi berbeda dengan Allah.
Allah punya ketentuan lain. Dan di tengah gelap, jadi kalimatnya zulumat, jamak dari az-zulum, gelap yang benar-benar gelap. Siapa di sini yang pernah ke suatu tempat yang benar-benar gelap tempatnya? Ada. Jadi kalau kita sudah di tempat yang benar-benar gelap, nggak kelihatan lagi itu bentuk cahaya sedikit pun, hal yang mustahil untuk kita bisa bertahan hidup. Tapi Nabi Yunus menyadari kekeliruan dan kesalahannya. Beliau berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mengakui kesalahannya, meminta ampun kepada Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat 88 menjelaskan bahwa fastajibna lahu wa najjaynahum minal gham. Al-gham itu benar-benar gelap, yang benar-benar gelap, mustahil ada jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari ujiannya, dari masalahnya. Allah tegur awalnya dan akhirnya Allah kasih jalan keluar. Nah, jadi kalau di sini kalau ada yang lagi marah pun juga sama. Ya, kalau lagi ada yang marah, kesel, pergi, jangan langsung pergi begitu aja. Takutnya nanti di tengah jalan ditelan ikan paus. Ya. Jangan begitu. Dan yang ketiga, kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Zakaria ini memiliki sebuah permohonan yang menurut manusia sangat mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Zakaria berdoa, wa Zakaria idza da'a rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku sendirian, enggak punya keturunan. Dan Engkau adalah sebaik-baiknya orang yang memberikan keturunan, memberikan penerusnya. Bu, kira-kira Nabi Zakaria ini berdoa berapa lama sama Allah? Puluhan tahun. Dari yang gagah sampai tua, sampai beruban, sampai tulangnya lemah. Istrinya itu sudah divonis mandul. Di dalam Al-Quran pun juga disebutkan tidak mampu memiliki keturunan. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjawab doa permohonan Nabi Zakaria tadi. Fastajibna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan seorang putra yang disebutkan namanya Yahya. Dan Allah sembuhkan istrinya. Mudah bagi Allah. Permintaan yang mustahil menurut pandangan manusia. Beliau selalu berdoa kepada Allah. Dan ternyata doanya bukan sembarang doa. Penuh dengan keyakinan, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan pengharapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan curhatan Nabi Zakaria dalam surah Maryam. Ya, qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alu rasu syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, ini tulang udah mulai lemah, rambut udah mulai beruban, mata udah mulai enggak jelas, pendengaran juga sudah mulai samar. Tapi saya tidak pernah kecewa dalam berdoa sedikit pun kepada Allah. Enggak pernah kecewa sedikit pun dalam berdoa, enggak pernah. Bapak, Ibu di sini kalau yang berdoanya lama gitu, berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ngerasa doanya yang belum dikabulin, gimana perasaannya? Ayo, saya tanya nih. Jangan setahun deh, kelamaan. Setengah tahun, 6 bulan. Kelamaan 6 bulan. Sebulan. Pernah ada yang doa dengan doa yang sama sebulan? Pernah? Dikabulin nggak? Dikabulin nggak? Jangan bilang enggak. Dikabulin nggak? Belum. Perasaannya gimana? Pi aja tat. Perasaannya bagaimana? Kesel? Marah? Kecewa? Atau ada mungkin yang nauzubillah sampai tidak mau lagi berdoa sama Allah? Ada? Bapak Ibu, Nabi Zakaria itu puluhan tahun berdoa sama Allah, minta doa yang sama. Di ujung ayatnya disebutkan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah,
Saya tidak pernah kecewa sedikit pun ketika berdoa kepadamu ya Rabb. Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini, kenapa saya sebutkan 3 kisah Nabi ini? Ternyata inilah kuncinya. Yang pertama, kunci pertama adalah para Nabi dan Rasul yang ada dalam kisah tadi, mereka sangat responsif terhadap kebaikan. Jadi setiap melihat segala sesuatunya, yang dia lihat adalah kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Para nabi dan rasul ini melihat seluruhnya adalah peluang kebaikan. Bulan Ramadan peluang kebaikan banyak atau dikit? Halo? Bulan Ramadan peluang kebaikan banyak atau dikit? Banyak. Dari kita melek mata sampai merem lagi, itu kebaikan semua banyak di hadapan kita. Siangnya, sorenya, malamnya, paginya, semua ada peluang kebaikan. Pertanyaannya adalah kita mau ambil peluang itu atau tidak? Jangan di depan kita bilangnya mau, tapi setelah keluar dari masjid bilangnya kebalikannya, nggak dilakuin. Ini peluang kebaikan begitu besar. Maka kunci pertolongan Allah yang pertama kali adalah respon kita terhadap amal soleh. Responsif kita terhadap amal soleh. Yang kedua adalah wa yad'unana raghaban wa rahaban. Ramadan ini Allah jadikan keistimewaan, Bapak Ibu, bulan doa. Ya, syahrud doa. Kenapa? Dalam rangkaian ayat menjelaskan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam rangkaian ayat menjelaskan tentang puasa, ada satu ayat disematkan tentang begitu dekatnya orang-orang yang berdoa kepada Allah. Dan di antara salah satu peristiwa mustajab seseorang yang berdoa adalah mereka da'watus shaimu hatta iftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka Ramadan ini adalah bulan yang begitu luar biasa, kesempatan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah. Sebab apa? Hal yang mustahil menurut pandangan manusia. Perhatikan bagaimana respon Nabi Ayub ketika diberikan ujian. Apa yang dilakukan? Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau berikan saya ujian begitu besar, Engkau Maha Penyayang. Enggak marah sama Allah. Lihat Nabi Yunus, dia sadar dirinya berbuat salah. Dia mengakui dirinya berbuat salah, tapi apa yang dikatakan? La ilaha illa anta, mentauhidkan Allah pertama kali. Mengesahkan Allah pertama kali. La ilaha illa anta. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin. Diri ini banyak sekali perbuatan dosa, perbuatan zalim yang dilakukan. Nabi Zakaria, permintaan yang begitu mustahil menurut pandangan manusia. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Mustahil untuk seorang yang sudah tua, istrinya mandul, mampu memiliki keturunan. Tapi apa yang Allah katakan? Fabasyarnahu bighulamin ismuhu Yahya lam naj'alahu min qabli samiyya. Kami berikan kabar gembira tentang seorang putra yang disebutkan namanya Yahya. Tidak ada putra nama tersebut, tidak ada nama tersebut sebelumnya. Hadirin, maka yang kedua tadi adalah bagaimana Ramadan ini kita memanfaatkan momen untuk memperbanyak doa kita kepada Allah. Dan ternyata kunci yang ketiga adalah yang bisa dikatakan sangat menentukan dari kunci-kunci tersebut. Kenapa? Bahkan ya, maka kunci ketiga ini adalah kita meningkatkan kekhusyuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang khusyuk tersebut. Sifat orang khusyuk, dia mengambil momentum pertolongan kepada Allah dengan beribadah kepada Allah dengan sabar. Tapi apa di akhir ayat Allah tegaskan? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perbuatan tadi ketika diberikan ujian, dia minta sabar, minta pertolongan kepada Allah, dia sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah dan dia bersabar. Peristiwa tadi adalah peristiwa yang begitu luar biasa sulit dilakukan kecuali mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang-orang yang khusyuk tadi? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang benar-benar khasyah, benar-benar takut kepada Allah.
Mereka adalah orang-orang yang benar-benar tawadu. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang khusyuk ini adalah orang-orang yang melakukan totalitas seluruhnya kepada Allah. Dan dia tidak memiliki panjang angan. Kenapa disebutkan panjang angan? Orang yang memiliki panjang angan tadi beranggapan bahwa dirinya akan hidup lama. Padahal yang begitu dekat dengan diri kita adalah apa? Kematian. Setiap hari malaikat maut itu memantau kita. Ya, berkali-kali malaikat maut itu setiap harinya memantau kita. Tinggal kapan mau dicabutnya nyawa kita ini. Begitu dekat kematian dengan diri kita. Maka panjang angan ini adalah penghancur segalanya. Penghancur kunci kesuksesan tadi. Karena apa? Karena mereka meyakini masih ada hari esok. Yang lebih tepat adalah Ramadan esok pasti akan kembali. Tapi belum tentu diri kita akan kembali menyambutnya. Saya ulangi, Ramadan tahun depan pasti kembali Bapak Ibu. Tapi belum tentu diri kita ini mampu kembali menyambut Ramadan. Sebab apa? Sebab kematian begitu dekat dengan diri kita. Kalau kita memiliki panjang angan, 3 kunci sukses tadi tidak akan berlaku. Bagaimana respon kita terhadap kebaikan? Gampanglah itu mah. Ada peluang bersedekah? Gampanglah, masih ada besok. Kalau orang bilang kayak bunyi petasan, gimana? Tarsok. Entar besok gitu. Disuruh ngaji, tarsok jawabnya. Ditawarin sedekah, tarsok. Diajakin sholat berjamaah, tarsok. Bunyinya tarsok kayak bunyi petasan. Maka peluang tadi tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya kepada kita. Oleh karena itu hadirin sekalian dirahmati Allah, ayah bundaku yang ada di sini, adik-adikku, kakakku semua yang ada di sini, 3 kunci sukses tadi begitu erat terkait dengan kehidupan kita seluruhnya. Tidak hanya di bulan Ramadan. Ya. Kita respon dalam setiap kebaikan. Kita merespon bagaimana ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, respon kita ialah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rasa harap dan cemas. Dan kita juga melatih diri kita, membina diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusyuk. Dan alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita membersamai bulan Ramadan. Kesempatan itu berkali-kali lipat terpampang di hadapan kita. Maka pertanyaan terakhir adalah apakah kita ingin mengambil, memanfaatkan dan menggunakan kunci kesuksesan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tadi itu atau tidak? Karena itu kembali kepada diri kita sesungguhnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.